Ya, Bursa Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto mengungkapkan bahwa terah keluarga Presiden pertama Indonesia Soekarno masih memiliki potensi yang kuat untuk menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan. Apakah ini artinya kader di luar terah Soekarno tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk memimpin PDI Perjuangan? Langsung saja kita tunggu jawabannya. Sudah bersama kami Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto. Mas Hasto, selamat malam. Selamat malam, Afi, apa kabar? Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang di Primetime News Metro TV, Mas Hasto. Mas Hasto, sejauh ini tentu Mas Hasto dan Ibu Megawati bahkan mendengar ini menjadi sebuah dialektika yang cukup hangat dibicarakan di masyarakat. Soal gagasan yang dilemparkan oleh Mas Guntur. Mungkinkah gagasan menyampaikan bahwa bisa jadi ada kesempatan bagi Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Umum dan Ibu Megawati menjadi Dewan Pembina? Sejauh apa suasana diskusi dan kebatinan di PDIP saat ini, termasuk suasana dari Ibu Megawati, Mas Hasto? Ya, suasana kebatinan PDI Perjuangan pasca Rakernas yang keempat, kami fokus pada upaya untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo dan pemilu legislatif memenangkan PDI Perjuangan. Dan narasi di dalam mengelola pemerintahan ke depan itu menjadi fokus kajian guna menjabarkan seluruh ide, pemikiran, gagasan, cita-cita Bung Karno termasuk pentingnya membangun kedaulatan di bidang pangan. Sehingga apa yang disampaikan oleh Mas Guntur Soekarno Putro sebagai suatu diskursus itu sama sekali tidak merubah konsentrasi kami, apalagi bagi PDI Perjuangan terkait dengan suksesi kepemimpinan itu mekanisme partai sudah sangat established, sudah well organized dan sudah menjadi bagian dari kultur PDI Perjuangan yang menempatkan keluarga Bung Karno khususnya Ibu Megawati Soekarno Putri dalam 2 kali kongres terakhir telah menerima mandat dari kongres untuk menyiapkan calon pemimpin ke depan. Tetapi kalau kita lihat tantangan pada tahun 2025 dengan pemerintahan yang baru, dari suasana kebatinan arus bawah masih mengendaki kepemimpinan dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi bisa dikatakan kalau jawaban dari Mas Hasto kepada banyak media, nantilah Kongres juga masih 2025 gitu ya. Apakah dari jawaban Mas Hasto tadi bahwa dalam Kongres di tahun 2025 nanti juga nama Ibu Megawati akan bisa dikatakan tidak memiliki saingan yang lain dari kader-kader atau anak-anak ideologis di tubuh PDIP sendiri, Mas Hasto? Ya, dari bacaan suasana kebatinan arus bawah, bahkan tadi saya banyak menerima telepon dari ranting, dari ketua DPD, mereka mengatakan bahwa di dalam masa transisi mengawal kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo, insya Allah oleh perjuangan kita bersama bisa terpilih, maka diperlukan suatu pendampingan oleh sosok pemimpin yang betul-betul konsisten di dalam membangun demokrasi, konsisten dalam mengusung agenda kerakyatan, dan konsisten di dalam menjabarkan seluruh pemikiran Bung Karno. Bahkan saya juga melakukan suatu research. Ada buku Good to Great dari Jim Collins yang mengatakan bahwa di dalam 100 perusahaan-perusahaan besar dunia yang bisa hebat, yang bisa hidup ratusan tahun, itu karena faktor kepemimpinan yang sangat kuat yang terus-menerus membangun organisasi. Dan itu ditunjukkan oleh Ibu Mega, terbukti PD Perjuangan menjadi partai yang modern, berohkan kerakyatan, dan seluruh fungsi partai dapat dijalankan dengan baik, khususnya melalui pendidikan politik, kaderisasi, melalui sekolah partai. Munculnya wacana atau harapan yang disampaikan oleh Mas Guntur yang juga sempat ditanggapi dengan kata setuju. Salah satunya ada dari Ketua DPC PDIP di Kota Solo, Pak FX Hadi Rudiatmo. Apakah ini mengganggu hubungan antara Pak Jokowi dengan Bu Mega? Wacana atau lemparan ide seperti ini, Mas Hasto? Sama sekali tidak, karena apa yang disampaikan oleh Mas Tok itu sebagai suatu masukan yang menjadi bagian dari diskursus dalam karakter PD Perjuangan sebagai partai demokrasi, di mana boleh menyampaikan pendapat-pendapat, tetapi harus melihat suasana kebatinan di dalam PD Perjuangan yang telah membangun suatu kultur yang sangat kuat dengan direction dari Ibu Mega, apalagi di dalam keputusan Kongres kelima, salah satu keputusannya memang memberikan mandat kepada Ibu Megawati Soekarno Putri untuk mempersiapkan pemimpin ke depan
Manakala Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai sosok yang membangun PDI Perjuangan sebagai bagian sentral dari PDI Perjuangan, beliau misalnya menyatakan tidak berkenan untuk dilantik kembali. Tetapi Ibu Mega ini sosok yang taat pada aturan main. Beliau sosok yang menyebut diri beliau sebagai petugas partai. Sehingga ketika Kongres memutuskan memberikan mandat kepada Ibu Mega untuk memimpin kembali dan menyiapkan kepemimpinan yang akan datang, kami meyakini Ibu Mega akan menerima tanggung jawab itu. Ya, Mas Hasto kemarin juga menyampaikan terah keluarga Bung Karno memiliki peran yang amat sentral di tubuh PDI Perjuangan. Seperti peran sentral ini yang dimaksud seperti apa sih Mas? Apakah kemudian akan dibaca bahwa saat Kongres 2025 pun ataupun proses persiapan yang dilakukan oleh Bu Megawati sebagai ketum, tongkat estafetnya juga akan jatuh minimal ke Mbak Puan? Sebagai partai, Bung Karno bukan hanya sekedar ikon, tapi Bung Karno sosok ideolog, proklamator, kemudian bapak bangsa yang gagasan-gagasannya akibat disoekarnoisasi selama pemerintahan Orde Baru, kemudian kami gali kembali. Gagasan pola pembangunan semesta dan berencana, merancang sistem politik ala Indonesia berdasarkan demokrasi Pancasila, membangun kepemimpinan Indonesia untuk dunia berdasarkan pemikiran-pemikiran geopolitik beliau, gagasan menempatkan petani, nelayan, buruh sebagai sentral di dalam pembangunan perekonomian kita, itu memerlukan kerja organisatoris dari kekuatan kolektif yang namanya partai politik. Sehingga di dalam dinamika politik yang ada, presiden boleh berasal dari bukan terah Soekarno, tetapi kultur yang kami bangun untuk menjadi pemimpin partai memang berasal dari keluarga Bung Karno yang dipersiapkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, karena itu keputusan Kongres yang terakhir. Ya, berarti bisa dikatakan ada dua jalur ya Mas, ada jalur anak biologis, ada jalur anak ideologis gitu. Sementara banyak juga yang mengatakan faktor senioritas dan juga usia Bu Mega bisa menjadi pertimbangan untuk melanjutkan tongkat estafet Ketua Umum PDIP kepada anak biologis maupun anak ideologis yang lain. Tidak ada jalur biologis dan ideologis, kesemuanya menyatu. Bahkan Ibu Mega menyebut kami anak ranting PAC itu sebagai anak-anak beliau. Kita sebagai satu keluarga besar yang terus memahami pemikiran-pemikiran Bung Karno untuk dijabarkan dalam seluruh tata pemerintahan negara. Hanya saja partai memerlukan ikon, partai memerlukan pemersatu, partai memerlukan suatu direction dari sosok yang memang dipersiapkan. Untuk memimpin korporasi saja itu perlu persiapan yang matang. Pak Surya Paloh memimpin Metro TV misalnya juga menyiapkan siapa suksesornya, Pak Yaakob Utama mempersiapkan suksesornya, demikian pula Ratu Elizabeth mempersiapkan suksesornya, kami mempersiapkan suksesornya dengan cara-cara yang demokratis, yaitu melalui Kongres sebagai pengambil keputusan tertinggi di mana utusan-utusan nanti akan membawa aspirasi termasuk ketua umum ke depan. Maka kami melakukan riset partai secara dinamis, menerima masukan-masukan dari anggota dan menempatkan bagaimana Bu Mega sebagai sosok yang telah teruji di dalam membangun organisasi partai menjadi organisasi yang modern dengan begitu banyak kader yang berhasil, yang rahim dari PDI Perjuangan. Terkait dengan Pak Jokowi pasca beliau menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai presiden, banyak juga ruang dedikasi tanpa pernah mengenal kata akhir bagi bangsa dan negara, termasuk untuk menjalankan tugas-tugas di PDI Perjuangan. Karena apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan membuka gerbang kemajuan, beliau nanti juga bisa memberikan suatu nasihat-nasihat tentang kebijakan strategik terhadap Pak Ganjar Pranowo manakala Pak Ganjar terpilih. Dan itu kami meyakini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.